yaitu petugas sholat Idul Fitri Masjid Al-Mustafa tahun 2025 yang akan bertindak sebagai imam, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Kusnadi atau Bapak Ustadz. Kemudian khatib akan diisi oleh Bapak Ustadz Taufik Bahari atau Ustadz Taufik. Kemudian bidang pertama akan dilakukan oleh Saudara Zulfikri dan bidang kedua oleh Saudara Marwah. Untuk itu selanjutnya akan langsung disambung oleh takbir pertama oleh Saudara Zulfikri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah
sunni sunnah li'aid imam. Allahu Akbar. Inna sholat Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية الصلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة واسمعوا وأطيعوا ولا قاله الخطيب على منبر لعلكم تفلحون أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Hada yaumul 'id. Ja'alallahu al-'auda was-su'ud ila mardhatillahil mahbub. Allahu akbar. Alladzi qad awjaba fihi li'ibadihil mu'minina zakatal fitri tazkiyatan li nafsi wa tanmiyatan li 'amalihal marghub. Allahu akbar. Alladzi ja'ala yawma 'idil fitri diyafatan li ibadihi wa surura lahum bi jihadi anfusihim waqtas siyamil maghlub. Ahallallahu ta'am wa harrama siyamal maslub. Alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa surura bittiba'in nabiyil mursal tabsyira wa tanzira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi ja'ala al-jannata diyafatal kubra wa lahul amru bit taubatis shadiqati batina wa zahira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amru li ummatihi anit tahafuzi wa biha wa zura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alladziina kanu li ba'dihim dhahira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin faizan faizat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini menggemakan takbir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pun serentak bersujud, meratakan dahi di atas lantai atau sajadah, seraya mengucapkan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha tinggi. Bersamaan dengan jutaan kaum muslimin di seluruh dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. 1 bulan kita berusaha membersihkan diri kita, membersihkan kalbu kita dari niat buruk, dendam, benci, iri hati dan penyakit hati lainnya. Membersihkan kehormatan kita dari maksiat, dosa dan kefasikan. Dan akhirnya mensucikan harta kita dari barang yang haram dan subhat.
dengan mengeluarkan zakat fitrah. Puasa adalah latihan penyucian diri, proses pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan celakalah mereka yang mengotorinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dulu bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor. Kepercayaan terhadap Allah mereka cemari dengan pemujaan terhadap berhala dan benda-benda alam. Ekonomi masyarakatnya dikotori dengan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, kesewenang-wenangan yang kaya terhadap yang miskin, dan keserakahan yang berada terhadap yang melarat. Kebudayaan mereka memandang hina dan rendah terhadap wanita, ditambah dengan perbudakan yang merajalela. Peradilan mereka adalah peradilan riba, di mana yang kuat selalu benar dan yang salah selalu yang lemah. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, seorang yang suci dan al-amin, yang lahir dari keluarga yang soleh, pengerus dan pemelihara dan penjaga Baitullah yang suci, yang kemudian meniupkan angin kesucian kepada masyarakat yang kotor. Ia kembali mengajak untuk mengingat dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan kepada manusia akan kesucian diri mereka yang sudah tercemar dengan kemusyrikan, kezaliman dan kemaksiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan menyebut asma Tuhannya lalu mereka mendirikan salat. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedikit demi sedikit berubahlah cara hidup bangsa Arab. Mereka lalu memilih kesucian, walaupun harus bergelimang dengan darah, bahkan kehilangan nyawa. Sebagai contoh, lihatlah perjuangan Sumayyah dan Yasir suaminya beserta anaknya Ammar. Sumayyah memeluk Islam, ia bersihkan akidahnya dari kemusyrikan. Ia dianiaya, dipukuli dan dipanaskan di tengah padang pasir yang membakar. Padahal dia hanya seorang wanita tua yang renta dan lemah. Abu Jahal datang dengan membawa tombak di tangan dan memaksa kepada Sumayyah untuk mengucapkan kata-kata kufur. Waktu itu Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan dan mengizinkan kepada Sumayyah agar mengucapkan kalimat kufur asal hatinya tetap beriman kepada Allah. Dan langsung dijawab oleh Sumayyah, "Ablighu anni Rasulullah salam, inna Sumayyah allati taharallahu qalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kufr." Sampaikan dari Abu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Sumayyah yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah tidak akan sanggup mengotori hatinya dengan kata-kata kufur. Hadirin rahimakumullah, mendengar kata-kata tersebut, Abu Jahal murka dan menusukkan tombaknya ke rahim Sumayyah, dan Sumayyah menjadi syahidah yang pertama di dalam Islam. Inilah tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Buraidah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud menceritakan peristiwa lain di mana seorang wanita mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni, qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku. Wanita tersebut meminta Rasulullah untuk menghukumnya dengan hukuman Islam, dengan hukuman mati, karena dia telah berzina. Rasulullah menolaknya dan menyuruhnya untuk datang keesokan harinya. Dan esokan harinya wanita itu pun datang lagi dengan meyakinkan Rasulullah bahwa ia telah hamil. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Pulanglah sampai engkau melahirkan anakmu." Dan setelah melahirkan, wanita itu pun datang lagi dengan membawa bayinya yang masih merah, yang berselimutkan kain. Dan Rasulullah pun tetap menolaknya dan bersabda, "Pulanglah, susukkanlah anakmu sampai engkau menyapihnya." Setelah sekian lama, wanita itu pun datang lagi dengan membawa bayinya dan sekerat roti dan berkata kepada Rasulullah, "Hadza ya Rasulullah."
qad fatamtuhu wa qad akala ta'am. Ini ya Rasulullah, sudah aku sapi dan ia sudah makan makanan. Nabi pun menyuruh seorang sahabatnya untuk merawat anak dari wanita tersebut dan menerapkan hukuman kepada wanita tersebut. Dan ketika darahnya menciprat mengenai wajah Khalid, dan lalu Khalid pun memaki wanita tersebut, maka Rasulullah marah dan bersabda, celaka kau Khalid, demi zat yang diriku ada di tangannya, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang begitu suci, sehingga kalau ada orang yang berdosa besar lalu bertobat dengan taubatnya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wanita Gomidiah tersebut tidak sanggup memikul dosa dan ia memilih mensucikan dirinya dengan hukum Islam. Itulah yang disebut dengan tazkiyatul farj atau mensucikan kehormatan. Hadirin rahimakumullah, ada lagi kisah yang menarik untuk disimak di hari yang suci ini, yaitu tentang kisah seorang penguasa yang dibesarkan oleh Rasulullah, yang dididik dengan tuntunan wahyu dan pedoman sunnah. Dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika menjadi khalifah, ia membagikan harta Baitul Mal kepada yang berhak, termasuk kepada saudaranya yang bernama Aqil. Kemudian saudaranya ini meminta jatah lebih dari haknya karena anaknya sedang menderita. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada saudaranya yaitu Aqil, datanglah nanti malam, engkau akan kuberikan sesuatu. Malamnya Aqil pun datang. Lalu Sayyidina Ali berkata, hanya ini yang bisa aku berikan kepadamu. Sambil memberikan sesuatu, Aqil pun mengulurkan tangannya untuk memegang pemberian dari khalifah, yaitu dari Sayyidina Ali. Tiba-tiba Aqil menjerit kesakitan. Rupanya yang ia pegang adalah besi yang panas. Dengan tenang Sayyidina Ali berkata kepada saudaranya, itu besi yang dibakar api dunia. Bagaimana bila aku dan engkau dibelenggu dengan rantai yang dibakar dengan api neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang disebut dengan tazkiyatul sultan atau penyucian kekuasaan. Dari Khalifah Ali lebih memilih hidup sangat sederhana daripada memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, hari Idul Fitri, hari kesucian, marilah kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita mensucikan diri kita? Sudah sejauh mana kita mewujudkan latihan penyucian diri di bulan Ramadan? Kalau Sayyidah Sumayyah lebih memilih ditusuk tombak daripada mencemari lidahnya dengan kalimat kufur, maka periksalah lidah kita. Apakah lidah ini masih mudah mengobrol makian, menyebar fitnah, menggunjing kejelekan orang, menyakiti perasaan orang dan membanggakan kefasikan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyuruh saudaranya yaitu Aqil untuk menyentuh besi yang panas yang sudah dibakar agar bisa merasakan betapa nistanya memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan juga kelompoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang fitri ini, hari yang suci, marilah kita bertobat kepada Allah. Seperti wanita Gomidiah, marilah kita hapuskan kesalahan-kesalahan yang lampau dengan merintis jalan kesucian di mana yang akan datang, di masa yang akan datang. Marilah kita bertobat dan kembali berserah diri kepada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarona an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adah.
wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang mana kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan, ibadah siam selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal-amal yang kita amalkan selama bulan Ramadan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Kita tidak perlu bersedih dengan ditinggalkannya bulan Ramadan. Tetapi yang perlu kita sedih adalah apakah nanti setelah Ramadan kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang pernah kita jalankan di bulan Ramadan. Bagaimana iktikaf kita di masjid, bagaimana qiraatul Quran kita, bagaimana iktikaf kita, bagaimana amal-amal sedekah kita, bagaimana qiyamul lail kita, apakah masih bisa tetap kita lakukan setelah bulan Ramadan. Itu yang perlu dikhawatirkan, itu yang perlu disedihkan kalau kita tidak sampai tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak bisa melakukan maksimal, tetapi insya Allah kita lakukan sekemampuan kita. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terbaik bagi kita selama hidup kita, dan insya Allah kita telah tercatat menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang terbebaskan dari api neraka, yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan telah diperjumpakan dengan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk seluruh pemirsa yang mengikuti acara takbir ini, mudah-mudahan kita doakan pula bahwa kita dan antum semuanya mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperingan langkah-langkah kita ke depan untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikatakan minal aidin al faizin, orang yang akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan orang-orang yang berhasil dalam melawan nafsu amarah di dalam bulan Ramadan selama 30 hari kemarin. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan takbir ini menjadi tanda bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang menang dalam melawan nafsu dan dalam melawan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengabulkan semua bentuk amal ibadah kita hingga bulan Syawal ini menjadi bulan
yang akan mengantarkan kita pula menuju keberhasilan dalam menjalankan semua bentuk ketaatan ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita di sini akan membacakan takbir. Terima kasih kepada seluruh jamaah kami, baik yang hadir maupun yang mengikuti lewat YouTube atau lewat streaming atau lewat TikTok. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang sama, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu memperjumpakan kita di wadah-wadah yang sangat bermanfaat dan wadah-wadah yang baik. Mari kita sama-sama bertakbir, dan insyaallah niatkan takbiran ini dengan niat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu duduk bersama para sahabatnya dan melantunkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tauhid bersama para sahabatnya di malam lebaran. Alhamdulillah, di sini tidak perlu kita bingungkan masalah perbedaan tentang lebaran. Karena ya sudahlah, begitulah manusia itu pasti ada yang beda, pasti ada yang beda. Jangan kita ribut masalah perbedaan. Ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran besok, dan ada yang sering tanya, Habib, apakah orang kalau sudah dengar adzan tidak boleh berpuasa? Bukan tidak boleh berpuasa, bagi orang yang memang dia ingin lebaran di hari Jumat, di hari Jumat itu dia tidak boleh berpuasa, haram hukumnya dia berpuasa karena dia berlebaran di hari Jumat. Tapi bagi yang lebaran mengikuti pemerintah di hari Sabtu, dia tidak boleh membatalkan di hari Jumatnya, dia wajib atasnya juga puasa di hari Jumat, dan dia membatalkannya nanti di hari Sabtu. Jadi tidak usah saling menyalahkan atau saling merasa dirinya lebih benar, tidak. Tetapi silakan masing-masing mempunyai pendapat, ya pendapat. Mau ikut yang Jumat, monggo. Ikut Habib Syekh besok. Mengikuti apa yang disampaikan pemerintah kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbedaan itu tidak menjadikan kita saling menyalahkan dan saling merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Tapi perbedaan itu justru akan membuat kita tambah berpikir, tambah mengerti mengapa harus ada terjadi perbedaan. Syukur-syukur di tahun-tahun yang akan datang insya Allah tidak ada perbedaan. Yang ada adalah kebersamaan kita dalam merayakan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha insya Allah hampir semuanya sama, Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bukan mana yang benar mana yang salah, tetapi ini ayo kita punya keyakinan di hari mana yang kita ingin lebaran. Mungkin yang hari Jumat, ya silakan kita ucapkan selamat lebaran bagi semua yang berhari raya hari Jumat, dan kita ucapkan pula selamat hari raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, saling memaafkan, kita juga saling memaafkan, dan insya Allah semua dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد